Selamat pagi Bapak Ibu, salam dan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya akan membagikan tentang buku baru yang saya dapat dari pendidikan calon ibu penggerak. Pagi ini saya akan membagikan tentang bagaimana motivasi siswa ini dibentuk. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Kemudian nanti kita akan tahu di situ posisi kita ini sebagai apa kalau di kelas. Ada 5 posisi kontrol. Kemudian bagaimana Bapak Ibu selama ini, apakah posisi Bapak Ibu ini sebagai penghukum atau hanya menjalankan konsekuensi, ini akan kita lihat. Karena saya akan mengenalkan hal yang baru, yaitu yang namanya restitusi. Kalau selama ini hanya kenal penghukuman dan konsekuensi, kita akan mengenal baru restitusi. Itu semua nanti akan menimbulkan yang namanya kebiasaan atau budaya, yaitu budaya positif di sekolah kita. Baik itu untuk siswanya, demikian juga budaya positif untuk Bapak Ibu guru sebagai pengajar. Bapak Ibu, untuk modul budaya positif ini sebenarnya dikembangkan oleh tim dari nasional, ya, tim secara yang nasional yang mengembangkan guru penggeraknya dan orangnya, sehingga saya hanya mengenalkan. Ini ada Pak Andi Nur Cahyani, kemudian Dr. Murti Ayu Jayanti, kemudian Samsiadi Rajasa MSc yang mengembangkan budaya positif, modul budaya positif ini. Sementara materi kita nanti ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian ada keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini harapannya guru nanti bisa membuat siswa ini meningkatkan kompetensinya, sehingga siswa bisa belajar dengan nyaman dan aman. Kemudian apa yang kita lakukan ini semuanya harus berpihak pada siswa. Jadi siswa bisa belajar aman, nyaman, dan pembelajaran kita adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, kita akan melihat nanti apakah di sekolah kita ini sebenarnya sudah punya budaya sendiri, budaya yang kita jalankan. Karena target kita nanti adalah bahwa siswa kita ini bisa menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, ada beberapa profil itu nanti harapannya seperti itu. Nah, kita akan menerapkan itu untuk murid kita dengan disiplin yang positif. Capaiannya ya nanti kita akan melihat itu ya, 5 posisi kontrol, kemudian bagaimana kita menerapkan strategi disiplin positif ini, kemudian bagaimana kita merefleksikan apa yang sudah kita dapat. Nah ini ya, saya akan tanya dulu ini. Ini ada pertanyaan yang mau kita jawab ya. Apakah menurut gubernur ya, gubernur, untuk pertanyaan pertama ini, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Gimana Bu? Jawaban yang pertama ini menurut gubernur. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju. Cuman hukumannya kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Artinya saya dari non fisik dan fisik. Yang kita harus hindari yang fisik. Yang non fisik mungkin dengan cara-cara asal tidak membuli anak. Itu. Oh ya. Jadi bisa mendisiplinkan ya. Kemudian kalau menurut Bu Esti gimana Bu? Yang nomor 1 ini. Mesti. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya dapat Pak. Dapat, karena tentang anak itu sekarang harus didisiplinkan. Kadang-kadang anak itu tidak tahu bahwa itu sebenarnya salah gitu. Nah, pendisiplinan diri anak itu perlu. Jadi Bapak Ibu dari beberapa jawab tadi ini kan guru-guru senior kita ya. Disiplin itu bisa
dibuat dengan melaksanakan yang namanya hukuman. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapatkah untuk meningkatkan disiplin anak? Mungkin Pak Pratik ya Pak. Kalau membersihkan. Kalau saya itu dalam yang saya baca itu bukan hukuman. Jadi itu bukan anak itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Sehingga kalau tadi yang nomor 1 itu dapat, kalau saya itu agak tidak, karena anak itu disadarkan untuk konsekuensi, sehingga nanti yang berkembang itu adalah bukan melukai anak, tetapi anak menyadari, sadar akan kesalahannya dengan konsekuensinya seperti ini. Kami seperti ini bukan, kalau saya tidak menghukum, tapi meskipun sama-sama tuntut, tapi yang saya katakan kamu saya hukum ini bukan begitu, karena kamu terlambat, sebenarnya ada konsekuensi seperti ini. Terus yang kedua, pemberian hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman, apakah itu bisa meningkatkan disiplin? Saya janji kata hukuman itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Oh, kamu silakan membaca dulu. Terima kasih. Ya, berarti dari Pak Pratik ini lebih suka kalau mana ya? Baik, Ibu, kalau saya pendapat karena 20 tahun kemarin terkait dengan GSM, bebas sekolah menyenangkan, itu adalah salah satu dosa saya atau mungkin bisa kita bersama. Hukuman tidak akan bisa menertibkan, kalau saya begitu. Yang bisa menertibkan adalah anak diberikan semacam pertanyaan formatif. Apa itu formatif? Menyadarkan anak. Contoh sebagai salah satu contoh, kenapa Anda terlambat? Tanyakan aja. Oh, karena saya tidur siang, saya tidur malam. Baik, supaya tidak tidur malam bagaimana? Itu tidak, dia jawab, bukan ibu yang menjawab, tetapi anak yang menjawab, bahwa anak sadar sendiri. Dipancing seperti itu, katakan sadar. Ini memang susah. Lalu yang kedua, kalau kita menerapkan perintah, oh begini, nanti rono sebagainya, wis Pak Ketip minggir. Jadi kita ada jadi sanksi, dan itu tidak benar, dan itu juga bisa salah. Itu kita bersama. Karena sistem yang namanya kolonial mengajarkan kita seperti itu, guru sebagai pusat, tetapi sekarang adalah anak yang jadi pusat. Maka di sini kalau saya berpendapat bahwa hukuman akan menertibkan anak tidak, tetapi kita akan membangun anak menyadarkan lewat apa? Pertanyaan formatif, penyadaran anak sendiri, bukan dari guru. Lalu kalau kita menerapkan semacam hal tadi yang namanya hukuman sebagainya, kalau kita bicarakan sistem saraf otaknya ada 3, ada limbik, ada semua sebagai saya lupa. Tapi kalau yang saya pernah pahami adalah faktor untuk sensor limbik gitu, atau saraf limbik itu adalah saraf hewan. Anak akan menjadi takut, dia akan mengerjakan sesuai perintah, tetapi besok lupa lagi, karena sistem kayak hewan itu kalau semakin dipaksa atau tekan, dia akan nurut dalam hal apa? Satu, takut. Kedua, besok mayu kedua sama, anak akan menghindar dari guru tersebut, bukan karena segan, bukan karena sadar diri, tapi karena memang di sini kita salah di dalam pendidikan. Sekian tahun, saya juga baru tahu kemarin beberapa bulan yang lalu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Heru. Apa yang dikatakan Pak Heru ini sebenarnya yang nanti akan kita lihat bagaimana ketika terjadi penghukuman, bagaimana ketika ada konsekuensi, dan bagaimana ketika kita melakukan hal baru yang saya sebut dengan istilah restitusi. Nah, yang dikatakan oleh Pak Heru tadi sebenarnya sudah masuk ke ranah restitusi itu tadi. Ya. Kemudian yang nomor 3, di pertanyaan nomor 3, mungkin dari Pak Tulus nih, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul nggak Pak Tulus? Sebelumnya kami mau
memberikan gambaran aja ya. Sebenarnya itu kedisiplinan dimulai dari rumah, dari anak cengar itu lahir itu lah, itu dididik dari orang tua. Itu namanya disiplin. Tapi pertanyaan saya, kalau di hadapan kerja kita siswa yang tidak disiplin, apakah dibiarkan, apakah diberi hukuman? Dari dulu memang bahasanya bahasa hukuman ya. Bentuknya ya mendidik atau bentuknya macam apa itu? Denda. Kalau saya di kelas saya beri apa itu kompensasi istilahnya ya. Atau ya beri plus atau min ya. Kata-kata plus dan min menjadi marak sekarang kalau di kelas saya. Pak plus Pak ya, plus ya, min Pak ya. Kalau kurang saya kasih min, tapi kalau lebih memberi apa itu inspirasi bagi teman-teman yang kasih kurang. Untuk penghargaan yang memang baik untuk siswa, karena juga memberikan motivasi lebih besar pada siswa supaya dia tidak ditekan terus ya, istilahnya ditekan terus. Kita kalau punya kebebasan, punya kemerdekaan, gitu lah. Terima kasih Pak Terus. Jadi pandangan Bapak Ibu tentang hal ini kan masih berbeda-beda. Nah ini kita mau lihat di modul ini supaya nanti persepsi kita terhadap siswa kita itu sama. Kan kita mau berpihak pada siswa ini. Di pembelajaran yang memerdekakan anak sehingga anak itu nyaman dan aman saat belajar. Nah ini nanti kita akan lihat disiplin positif dan nilai-nilai kebajikannya, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, ada keyakinan trust, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi ini. Kita akan belajar dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita mau lihat kalau di game ini supaya kita bisa menjawab tadi hukuman, kemudian penghargaan, kemudian konsekuensi itu baik tidak bagi anak. Nah, saya minta bantuannya Pak Yanto ya Pak untuk maju, kemudian Bu Ayu juga untuk maju Bu. Silakan Bu, Pak Yanto dan Bu Ayu. Kita akan melihat ini ya. Maskernya dipakai boleh dan dipakai boleh. Ya, ini ya Bu Ayu ini Bu. Pak Yanto tidak boleh fisik ya, ini hanya ini dari Bu Ayu itu membayangkan bahwa Bu Ayu menggenggam sesuatu yang berharga. Ya. Nah, Pak Yanto merayu supaya Bu Ayu itu mau membuka genggamannya itu. Ya. Paham ya? Ibu Ayu merasa yang digenggam itu adalah hal yang paling berharga. Sementara Pak Yanto ini akan berusaha untuk merayu dengan kata-katanya terserah supaya Bu Ayu ini mau membuka genggaman tangannya. Silakan Bu Ayu. Ini sebagai guru atau sebagai murid? Sebagai guru, boleh sebagai murid. Ya, ini sebagai orang tua, posisinya harus bisa merayu Bu Ayu ini supaya membuka genggaman tangannya. Mulai. Nah. Bukan apa tuh itu? Ini yang berharga Pak. Mosok, ada yang lebih berharga dari itu pasti. Tidak ada, ini yang sudah paling berharga. Ya dikit aja, Tidak dikit mau. aja. Please. Tidak mau. Alang yuk. Nanti tak beliin es krim. Mas balik ke sini ya Pak. Tidak mau Pak. Biasa ya dikit aja. Tidak mau Pak. Susah ya Pak. Ya, ini kita lihat game ini. Kita lihat apa yang terjadi pada game ini. Sekuat apapun Pak Yanto ini merayu, ya, tidak akan terbuka kalau Bu Ayu ini tidak mau membuka. Tapi kalau Pak Yanto merayu seenaknya, tapi Bu Ayu itu mau membuka, dia akan tetap terbuka. Ini yang namanya adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi dari situ kita tahu ya, sebenarnya yang terjadi tadi itu, ya, kita itu hanya melakukan yang namanya bayangan atau ilusi. Jadi nek Bapak Ibu iso ngontrol siswa dengan hukuman, itu sebenarnya bayangan. Karena sebenarnya siswa itu dalam dirinya bodoh,
kalau bahasa Jawanya jengkel, tidak bisa terkontrol dia. Maka kalau mereka mau disiplin, itu sebenarnya hanya bayangan kita disiplin sesuatu. Tapi di dalam dirinya itu mereka sebenarnya tadi kayak itu tadi masih menggenggam karena tidak mau mengikuti. Kemudian juga ketika kita mengkritik dan merasa bisa menguatkan karakter itu juga ilusi. Karena siswa yang dikritik itu sebenarnya bisa juga terluka dan jengkel. Itu hanya bayangan ya. Kemudian bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat atau enggak, kalau siswanya itu tidak mau kayak dua itu habis suruh buka tangan dan mau ya tetap enggak. Asalnya mau dikasih coklat, mau dikasih macam-macam, tetap tidak mau. Itu hanya sebuah gambaran ilusi. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga ilusi. Kita beranggapan bahwa kita ini guru, bisa maksa murid, memang murid itu melakukan itu, tapi terpaksa. Sebenarnya dia tidak berkehendak. Itu hanya bayangan kita, wah murid harus melakukan. Ini yang disebut juga dengan ilusi tadi. Dipaham ya Bapak Ibu, ini kita mau melihat bisakah kita mengontrol seseorang dengan paradigma ini, stimulus respon dan teori kontrol. Kalau di stimulus respon ini kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tidak cukup sampai minta maaf, tetapi di teori kontrol ini semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku yang negatif maupun yang positif, dan dianggap kita itu selalu berpikiran hal yang baik. Orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon ini, tetapi kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah dipraktekkan dengan model kepala tangan tadi. Kemudian di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, tapi kalau di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau model berpikir menang kalah, di teori kontrol ini model berpikirnya adalah menang dan menang. Itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya antara teori kontrol itu seperti apa, kemudian stimulus respon itu seperti apa, kita sudah bisa membayangkan. Nah ini Bapak Ibu, dari tadi yang kita bicarakan nanti akan muncul yang namanya disiplin positif. Ini di teori kontrol William Glasser ini semua perilaku memiliki tujuan menghasilkan teori motivasi ini. Nah teori motivasi ini sebenarnya ada dua ya, motivasi ekstrinsik dari luar dan motivasi intrinsik. Bapak Ibu nanti bisa membedakan. Yang ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman. Nah selama ini siswa panjenengan gimana? Melakukan tugas hanya untuk menghindari hukuman, berarti motivasinya masih motivasi ekstrinsik ini. Kemudian hanya untuk mendapat imbalan, berarti motivasinya ini adalah motivasi ekstrinsik. Tetapi kalau dia melakukan kegiatan ini karena untuk menghargai diri sendiri, nah ini nanti adalah motivasi intrinsik, menghargai diri sendiri. Saya belajar supaya saya bisa semakin maju, semakin baik. Ini namanya menghargai diri sendiri. Nah ini akan menghasilkan nilai-nilai universal ini, menjadikan sebuah keyakinan kelas. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini ya, realita dalam kehidupan kita itu sebenarnya kan anak itu manusia yang memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi kalau dia tidak terpenuhi di rumah, dia akan berusaha melakukannya di sekolah. Misalnya dia pengen berpuasa tapi di rumah disekati terus sama bapaknya. Makanya di sekolah dia mesti nakal sama temennya, karena dia punya kebutuhan untuk berpuasa. Atau
dia selalu mengambil makanan punya orang. Ternyata dia punya kebutuhan kasih sayang karena di rumah kurang itu. Jadi ketika siswa melakukan pelanggaran, kita harus melihat ini. Sebenarnya yang terjadi itu apa? Sebenarnya yang terjadi itu apa? Ini harus kita lihat. Jadi kita tidak sembarang memberi hukuman pada siswa, tapi kita harus lihat. Misalnya siswa kok ramai terus, ternyata dia punya kebutuhan ini tentang kebebasan ini. Kita harus bisa mencari itu. Oh ternyata ini punya kebutuhan kebebasan yang harus disalurkan. Jadi ini guru kelas, jadi sini ramai kok, ini bebas. Ini harus kita lihat juga. Kemudian posisi Bapak Ibu itu selama ini di mana posisinya? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ini nanti juga bisa dilihat. Ya. Ini nanti akan muncul yang namanya kalau posisi panjenengan sebagai manajer ini. Sebenarnya targetnya kan ini sebagai manajer. Panjenengan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini nanti terjadi penstabilan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Itu seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bu hal ini? Tidak ada ya, tapi sudah ada gambaran ya bagaimana tadi kita sudah bisa melihat bagaimana posisi hukuman, konsekuensi, dan sudah ada bayangan tentang hal baru yaitu restitusi. Nah, makna disiplin itu sebenarnya artinya belajar ya, menggali potensinya menuju sebuah tujuan supaya bisa dihargai. Ini maknanya sebenarnya. Dulu dikembangkan oleh murid-murid dari Sokrates dan Plato ini ya, disiplin itu. Nah, makna kata disiplin sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini sudah beda dari hal yang pertama ya. Kalau pertamanya sebenarnya disiplin itu untuk diri sendiri, ya. Murid-murid Plato dan Sokrates tadi disiplin itu untuk diri sendiri. Tapi di tengah perkembangannya disiplin itu diterapkan untuk orang lain. Sudah berbeda dari asalnya ya. Nah, kecenderungan umum ini adalah untuk melakukan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tadi ketika kita menerapkan disiplin, kita menerapkan hukuman. Hasilnya ini tadi, ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal targetnya kan kita mau menyenangkan anak, disiplin itu menciptakan budaya yang baik. Tapi ketika itu tidak dilaksanakan dengan hal yang baik, maka terjadi ketidaknyamanan. Siswa itu tidak nyaman sekolah, mau berangkat sudah tidak nyaman. Nah ini kita mau lihat sebenarnya target ini semua budaya positif itu kan untuk nilai-nilai kebajikan universal ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu ini adalah keluar dari motivasi intrinsik sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, tujuan mulia yang diinginkan kalau kita di Indonesia ini yang dikembangkan adalah profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu guru harus tahu semua ini. Dan ini nanti yang harus dibuat untuk siswa-siswa kita menjadi pembelajaran berbasis proyek ya. Kita kan mau masuk ke kurikulum itu tahun depan. Kita harus sudah belajar ini. Jadi yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar Kristus, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini harapannya seperti itu. Nah, kita mau belajar lagi teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah ini motivasi manusia seperti tadi Bapak
guru bisa membayangkan yang terjadi pada peserta didik, pada murid-murid dunia. Kalau mereka belajar itu mereka sebenarnya apa? Apakah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ketika mereka melaksanakan tugas panjenengan? Ini kan dia meyakini apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasinya masih motivasi eksternal. Kalau di teori perilaku ini motivasi terendah, ya, motivasi eksternal ini. Kemudian, apakah dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain? Ini biasanya mereka sudah nantinya bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Juga ini masih motivasi eksternal. Ya, kalau di tempat kita sebutnya manusia uang gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Ini sudah motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Sebenarnya ini tidak hanya membangun motivasi dari murid-murid ya, tapi dari guru, bapak ibu guru kan butuh ini juga. Bapak ibu guru kalau diberi tugas, itu motivasinya takut dihukum atau hanya melaksanakan tugas supaya dihargai kepala sekolah, atau karena memang bapak ibu guru ingin berkembang. Ya. Saya tuh punya cerita kalau saya menjadi guru penggerak itu, ya saya ingin aja. Kalau imbasnya kan sebenarnya tidak ada ya, saya ingin mengembangkan diri saya. Misalnya saya sekolah S2 melanjutkan studi. Kalau di sekolah kita kan tidak ada imbalannya apa-apa ya. Tapi saya harus melakukan itu untuk pengembangan diri saya. Demikian juga ketika menjadi guru penggerak, saya daftar sendiri itu sama Pak Aryo. Pak, ini saya mau jadi guru penggerak, bisa enggak? Pak Aryo sangat mendukung karena tiap sekolah sekarang sudah punya itu dan harus punya. Makanya saya melanjutkan dengan sungguh-sungguh karena ini mengembangkan diri saya dan ternyata potensi saya digali, kemampuan saya digali walaupun saya termasuk yang sudah tua ini ya. Teman-teman saya itu rata-rata usianya 30, 35, 40 seperti itu. Nah, saya sudah 48, sudah 2 tahun lagi sebenarnya sudah ada. Jadi tapi saya berusaha untuk mengikutinya dengan baik. Ini contohnya ya. Jadi ini bisa untuk bayangan Bapak Ibu guru ketika melakukan sesuatu. Nah ini kita mau melihat pertanyaan reflektifnya ya. Nanti Bapak Ibu guru bisa menjawab. Kita mau lihat di pertanyaan reflektif. Nah ini pertanyaan-pertanyaan untuk direfleksikan. Kalau muncul nih Mas, pertanyaan reflektifnya atau harus di dulu. Kalau di laptop itu sudah muncul, tapi kalau di situ belum muncul. Kosong. Saya akan membacakan pertanyaan refleksinya dan Bapak Ibu guru bisa menjawab. Nanti saya tanyakan. Yang pertama ini adalah sebagai seorang pendidik saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah itu hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda ya. Kemudian apakah hanya ingin dipuji
atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini kita harus terus terang ya, maksudnya tidak usah Anda memilih yang terbaik, tapi perasaan Anda yang sesungguhnya ketika mendapat tugas itu. Manakah motivasi paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau sebuah proses perubahan motivasi antara dua motivasi. Ya, bisa juga dua motivasi itu muncul ketika Anda disuruh untuk pelatihan atau tugas tertentu. Mungkin saya tanya sama Pak Ibu dulu, Pak Ibu. Pak Ibu. Terima kasih Pak Paulus. Untuk setiap kali kalau ada pelatihan, yang pertama jelas motivasi saya itu apa yang nantinya menjadi pengalaman saya. Apalagi kalau misalnya ternyata pelatihan itu pelatihan untuk produktif, itu jelas saya menargetkan yang penting saya bagi diri saya itu harus bisa untuk mengikuti pelatihan itu, bukan masalah disuruh pimpinan atau disuruh kepala sekolah, enggak, bukan itu, tapi untuk diriku sendiri. Apalagi untuk nanti pelatihannya pelatihan produktif ya, guru produktif itu jelas itu meningkatkan kemampuan saya. Ya ini untuk Pak Ibu ini jawabannya sudah motivasi yang datang karena dia pengen mengembangkan dirinya. Jadi kebetulan sekali nih kepala sekolah nyuruh, apalagi itu untuk yang teknik ya, jadi dia betul-betul bisa melakukan itu. Kemudian kalau Pak Rino coba, ini Pak Rino, Pak, bagaimana kalau Anda disuruh pelatihan mendadak misalnya? Terima kasih. Kalau ini pendapat saya ya, kalau disuruh latihan mendadak yang dimana teknik tentu saja saya senang dan lebih dengan motivasi untuk bisa. Tapi kalau yang selain teknik ini mesti muncul kalau tidak datang tidak enak gitu. Jadi ada dua alasan yang kalau itu menurut saya lihat pelatihannya kalau teknik ya 100% senang. Kalau yang non teknik kelihatannya kalau tidak enak ya pasti itu datang, tapi dengan apa istilahnya pemikiran tidak enak kalau tidak datang itu terjual atau tidak apa ya istilahnya hal yang tidak baik. Nah, saya kira itu kalau saya Pak. Jadi kalau kita lihat tadi ya, kalau dari Pak Indro tadi motivasinya langsung. Tapi ini memang kalau pelatihannya tidak teknik itu gimana? Ini Pak Rino memberi contoh ya. Ternyata ada dua motivasi yang berjalan. Pertama memang tidak pengen ditegur ya, karena dia harus tak jalankan karena saya tidak pengen ditegur dan masalah dengan kepala sekolah misalnya. Tapi kalau pelatihan teknik jelas Pak Rino ini suka karena memang sesuai dengan kompetensinya. Jadi ada dua motivasi yang berjalan saat Pak Rino menjalankan suatu pelatihan. Sementara di Pak Rino tadi ada satu motivasi yang berjalan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ya. Pertanyaan yang kedua, nah ini mungkin ini dari guru NA ya. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering terlambat atau tidak ada alasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu ini ya, waktu Anda mengajar, jelaskan alasan Anda. Ini apa yang Anda lakukan? Nek sekolah kuwi ra ono teguran bagi guru yang terlambat, dan juga tidak ada hadiah bagi guru yang datang tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda tetap datang tepat waktu karena apa? Mungkin saya bertanya sama Pak Ali ya Pak Ali. Mana Pak Ali? Baik, terima kasih kesempatannya Pak Ali. Itu pendapat saya ya. Terkait apakah ada surat teguran ataupun surat apresiasi terkait guru itu datang terlambat atau tidak, kembali lagi ke alasan dari guru itu harus dari mantan siswa ya Pak.
adanya surat, tapi tidak menjadi alasan guru itu tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Contohnya, ketika guru itu meminta siswa untuk menjadi baik, sedangkan guru itu tidak bisa memberikan contoh yang baik, kita nggak fair ya. Nah, guru itu setahu saya ketika saya sekolah itu silakan ada di buku dan ditiru seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ali. Nah, ini besok bisa jadi guru-guru bisa minta dukungan dan lain-lain. Karena motivasinya betul-betul motivasi dari dalam ini ya. Ono penilaian doa aku ini guru untuk bisa memberikan teladan ya. Ini contoh lagi ya, gimana Pak? Guru itu kan di buku dan ditiru. Jangan sampai ada anggapan guru itu wagu dan saru. Jadi ini untuk yang suka saru tadi ya, wagu dan saru, terus bentuknya wagu sarunan. Saya ini ya termasuk yang mungkin ya sudah saru ya. Terima kasih Pak Ali sudah didengarkan. Nah ini saya mau tanya, gimana Bu? Boleh. Nah, ini. Saya suka kalau ada yang aktif, yang usah diberi pertanyaan sudah mau jawab. Saya setuju dengan Pak Ali. Kita KPS-nya ada teman kita yang mungkin seperti itu, balapan dan sebagainya. Kalau bagi saya tidak masalah, artinya itu urusan pribadi. Ya, itu urusannya dengan kepala sekolah yang menilai DP3-nya. Saya tetap jalankan tugas saya sebagai guru yang menjadi teladan dan siswa ketika guru digugu dan ditiru. Apapun yang terjadi dengan kondisi sekolah, kita berikan yang terbaik untuk anak-anak. Jangan karena kekecewaan kita pada mungkin kepala sekolah membuat kita, motivasi kita untuk mendidik itu menjadi luntur karena urusan pribadi. Kalau sebagai manusiawi memang kita kadang merasakan ya kecewa, itu wajar. Tapi bagaimana kita menyiasati agar kekecewaan diri kita itu tidak berimbas pada peserta didik kita atau anak-anak yang dipercayakan untuk kita bimbing dan kita didik, itu harus kita singkirkan. Motivasi utama adalah bagaimana kita menjadi teladan buat anak-anak itu dengan segala yang kita punya. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ini guru senior dan mungkin kalau motivasi gubernur dari muda itu kayak gitu ya. Tapi kita bisa lihat sebenarnya memang yang betul kayak gitu. Di motivasinya itu tidak karena kita takut ditegur, tidak karena kita dapat penghargaan, tetapi karena memang mungkin tugas kita sebagai guru harus memberi teladan. Doa semangat itu memang pekerjaan kita seperti itu. Ini jawaban dari dua orang ini sudah mewakili kita jawaban yang sebenarnya harus kita lakukan. Tapi saya juga ingin tanya sama mungkin yang suka telat ini. Mana punya? Ya, terima kasih Pak. Mungkin kalau dikatakan suka telat, saya bantah. Apa Bu? Karena suka itu berarti memang disengaja. Suka telat, suka telat. Tidak, saya tidak suka dengan terlambat, itu tidak suka. Ya, kalau dilihat tujuan hidup sebagai guru, tujuan kita sebagai guru. Satu lagi, guru itu sebetulnya itu kan sebagai pelayan kita. Guru itu sebagai pelayan. Nah, saya juga seperti itu, merasa saya juga sebagai pelayan. Nah, siapa yang dilayani itu kan maybe yang masing-masing berbeda. Kalau saya merasa yang saya layani itu siswa. Bosku siswa. Jadi kalau misalnya saya terlambat, saya tidak terlambat kok karena apa pimpinan atau apa. Kita tidak berusaha untuk menyenangkan pimpinan atau apa. Yang penting itu pelayanan kita pada siswa. Kita coba berikan yang terbaik seperti tadi yang katakan penuh, berikan yang terbaik apa yang kita miliki untuk siswa. Bicarane bocah kuwi bisa apik, bisa sukses. Saya percaya semua guru di sini melihat siswa kita sukses, melihat siswa kita baru lulus terus mendapatkan pekerjaan, terus kuliah atau apa. Itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, dibandingkan hanya
dipuji di atasan HP itu Pak, turun. Terima kasih Bung ya. Jadi kita sudah tahu ya, motivasi Bu Mia itu sebenarnya ingin memberikan yang terbaik untuk siswa yang mau menjadi pelayan. Ini sebenarnya yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu berharap guru itu menjadi pelayan dari siswa, menghamba namanya, bukan berarti sebagai kacau bisa disuruh-suruh, tapi di sini berarti memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya. Kalau tadi Bu Mia ada pernah terlambat, itu karena bukan keinginan dia, karena suatu hal. Jadi sebenarnya pengennya tidak terlambat ya, dia pengen memberikan yang terbaik. Tapi karena ada masalah seperti ban bocor dan lain-lainnya ya, kadang memang harus terlambat. Tapi di dalam hatinya motivasi dunia ini tetap memberikan yang terbaik untuk siswanya. Kemudian, nah ini dari 3 jenis motivasi ini, saya mau tanya pada Pak Istri ya mungkin ya. Yang paling banyak dilakukan siswa kita itu apa Pak Istri? Yang karena tidak ingin dihukum atau ingin penghargaan atau memang keluar dari dalam diri murid-murid sendiri. Ini kalau Pak Istri kan mengajar di BP mungkin bisa melihat siswa itu selama ini seperti apa? Ya, terima kasih. Menurut saya, ya, anak-anak itu membutuhkan perhatian kita. Jadi untuk membangkitkan semangat dia itu dia juga perlu perhatian dari kita. Kita menyadari kalau kita memberikan perhatian pada siswa itu, dia itu nanti akan belajar dengan sukacita dan senang, merasa nyaman untuk belajar di situ. Ya pasti, jadi itu ya perhatian ya. Tapi kalau menurut Bu Dini gimana Bu? Siswa ini melakukan tugas selama ini motivasinya apa Bu? Kalau saya lihat sebagian besar sih masih motivasinya karena takut dihukum atau takut ditegur. Ya sudah ada siswa-siswa yang mereka sudah dari dalam diri ya saya mau, istilahnya saya mau disiplin, saya mau mengerjakan tugas karena saya mau maju, karena saya punya cita-cita itu ya juga sudah ada. Tapi masih banyak juga siswa-siswa kita itu yang karena mereka motivasinya dari apa istilahnya alasannya itu dari luar, karena takut dihukum, takut ditegur, semacam itu. Ya ini jawaban dari Bu Dini ya. Jadi siswa itu kalau Pak Edi tadi menjawab, dia sudah mengaplikasikan pemecahan masalahnya. Kalau begini itu kan dia guru BP sehingga dia masih bisa melihat siswa itu di SMKP itu ternyata melaksanakan tugas karena takut dihukum. Tuh ya. Nah nanti kita akan bisa melihat bagaimana disiplin positif ini diterapkan. Kalau hal yang utama sebenarnya target utama itu kita mau membuat siswa kita itu seperti apa. Nah saya mau tanya sama Pak Sri ini pertanyaan nomor 5. Sebenarnya nilai yang paling harus kita jadikan untuk siswa kita itu apa Pak? Paling utama yang harus kita bentuk, paling utama saat ini yang dibutuhkan siswa kita. Ya, masa tadi terlambat ya. Satu saja. Segala sesuatu itu kan akan berangkat dari motivasi. Di pengadilan saja kalau tidak ada apa itu motif pelanggarannya itu masih dicari terus motifnya apa. Nah dari motif itu akan ditemukan dan juga akan diperoleh buah-buahnya itu dari motif, dan itu tidak bisa misalnya ditutup-tutupi, tidak bisa, karena nanti dari perilaku setiap saat itu pasti akan kelihatan bahwa orang ini pasti motivasinya dalam melakukan pekerjaan, sesuai ini dalam melakukan tugas, motivasinya seperti itu sudah pasti ya. Jadi kalau kita belajar untuk melihat apa itu perilaku keseharian, itu tentu kita akan bisa akan mudah untuk mencari motivasi orang itu dalam belajar. Nah, bagi siswa itu karena ini tadi pertanyaan adalah yang dirasa penting, berarti kita harus membentuk ya. Jadi kita memang harus membentuk motivasi yang ada, yang tumbuh pada siswa itu jangan hanya tergantung pada motivasi yang
yang dia miliki atau motivasi alami yang dia miliki, karena mereka di usia katanya usia mencari jati diri itu sering melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya, dan keinginannya itu hanya pertimbangan dengan apa itu situasi yang sesaat, situasi yang tidak berkesinambungan untuk masa depannya. Jadi bagi saya yang terpenting kita harus bisa menunjukkan motivasi internal tapi yang positif. Jadi, kadang di siswa kita itu yang sulit untuk diperbaiki dalam hal melakukan pelanggaran atau kesalahan-kesalahan itu karena mereka motivasinya adalah aku ingin melakukan ini supaya aku berbeda dengan yang lain, supaya aku ada tantangan, supaya aku ada cerita nanti ya akan saya ceritakan di luar dengan teman-teman saya. Jadi itu saya kira motivasinya. Sedangkan itu adalah motivasi yang negatif. Maka kita harus sebagai guru itu harus mampu membangun bagaimana menumbuhkan motivasi internal pada siswa itu yang positif, itu yang baik-baik. Berarti misalnya ya memang saya ingin berkembang, memang saya ingin belajar, saya ingin misalnya di jurusan otomotif ya memang minimal saya ingin dewasa dengan ilmu-ilmu otomotif. Tidak ahli tidak masalah, tapi dewasa dalam berpikir melalui ilmu-ilmu otomotif yang ditunjang oleh juga ilmu normatif agatif. Dan itu kalau bisa dilakukan secara kontinu dengan sistem yang bagus juga, tentu motivasi yang positif yang bersifat internal itu akan bisa terbentuk, dan itu adalah ciri-ciri itu keberhasilan suatu sistem pendidikan. Saya kira itu Pak Diri, terima kasih. Karena Pak Sri harusnya bisa jadi guru pembela nih Pak Sri, karena dia motivasi intrinsik, jadi sudah tahu ya apa yang harus dikembangkan untuk siswa itu sudah paham betul. Dan intrinsik itu ternyata ada yang positif, ada yang negatif. Ya makanya di materi kita ini adalah yang kita bentuk adalah kebiasaan atau budaya yang positif. Nah, ini supaya bisa memerdekakan murid kita seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara ini. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Seperti itu. Nah ini, penghargaan itu sebenarnya kalau menurut teori ini penghargaan itu sebenarnya malah hukuman ya, karena penghargaan itu bisa berpengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Bisa tidak penghargaan itu kalau siswa kita diberi penghargaan mempengaruhi dia sampai jangka panjang enggak? Kan tidak bisa ya, hanya jangka pendek. Kemudian penghargaan itu menghukum. Karena apa bisa menghukum? Karena siswa itu motivasinya karena mau cari penghargaan, saya mau ranking 1, sehingga saya berjuangnya keras, dia menghukum diri sendiri supaya ranking 1B, sampai malah bisa mungkin stres ya, karena penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan ini mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Bisa dibayangkan ya, kalau penghargaan itu merusak hubungan. Ketika kita berjanji pada siswa kita mau kasih penghargaan, tapi kita tidak memberi, ini bisa merusak hubungan. Sehingga muncul tadi tidak efektif, tidak tepat seperti itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Karena kan kalau sudah dapat penghargaan, saya tidak akan lagi melanjutkan. Juga menghilangkan kreativitas. Nah, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik karena yang keluar adalah motivasi ekstrinsiknya. Kemudian apa yang harus kita lakukan di program kebajikan itu namanya bukan penghargaan yang langsung, tapi namanya adalah apresiasi. Dan apresiasi ini Bapak Ibu, ini harus ditujukan untuk semua murid kita, bukan hanya murid yang kita sukai, yang pandai, yang pintar, tapi untuk semua murid kita harus ada apresiasi. Sehingga mereka semuanya termotivasi secara intrinsik. Itu seperti itu. Ada pengakuan secara khusus, secara pribadi untuk semua murid bergantian, konsisten dan fokus pada proses. Kemudian contohnya seperti ini ya, pengakuan kebajikan seperti ini.
Ini ada pembuka dan nilai kebajikan, ada situasi dalam sebuah perkataan. Misalnya kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contohnya. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini adalah bentuk apresiasi yang bisa kita berikan kepada murid kita tanpa kita harus memberi macam-macam seperti itu. Kemudian, nah ini saya mau jawab secara langsung dan langsung dijawab ya, jadi supaya lebih cepat. Tindakan guru ini hukuman atau konsekuensi? Pertama, Pak Rubi ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi Pak Rubi? Gimana Pak Rubi? Menurut Pak Rubi ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Ya. Mencatat 100 kali hukuman kan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Hukuman. Nomor 2 Pak Anton, lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, hukuman atau konsekuensi? Lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, Hukuman. Yang ketiga, Mungkin perlu dijelaskan Pak, artinya hukuman dan konsekuensi. nah, dari pertanyaan ini. Kemudian Pak Benda, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Nah, hukuman. Ini penjara. Nah, balik kami kan menjawab. Ini saya menghukum hukuman. Balik kami kopian. Kemudian Mas David menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau apa? Konsekuensi? Hukuman. Kemudian Pak Indro membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Yang ketujuh, lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Kalau yang ini ya, ini adalah konsekuensi karena dia terlambat olahraga, lari 2 kali itu untuk pemanasan. Tetapi yang lari atau pusat 15 kali karena terlambat pelajaran itu hukuman. Ya. Di sini menggantikan kertas tugas karena ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Yang menjadi pertanyaan ini kan sebenarnya sudah ada konsekuensinya ya, kamu tidak mengenakan sepatu. Tapi kalau dilihat modelnya seperti ini, tidak mengenakan sepatu seharian, ini masuk ke hukuman seperti itu. Nah, yang atas jelas hukuman semua ini ya, 100 kali masuk ke SMK atau 100 kali hukuman. Lari 2 kali karena terlambat jadi hukuman. Pusat 14 kali. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya hukuman itu seperti itu. Nah ini hukuman dan konsekuensi ini bedanya seperti ini. Kalau hukuman itu kan logis karena sudah kalau konsekuensi itu logis, sudah ada perjanjian antara guru dan siswa. Ya ada di kelas itu sudah ada kesepakatan kamu naik ini kamu harus seperti apa. Nah ini harapannya Bapak Ibu guru membuat itu. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan tidak melakukan hukuman, tapi siswa itu sudah sadar. Aku kurang dalam tugas, berarti aku harus ngapain, karena ada yang namanya konsekuensi ini ya. Jadi konsep diri yang buruk jadi konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, di sini anak belajar mematuhi peraturan. Itu peningkatan dari model yang selama ini dilakukan hukuman ke model yang konsekuensi ini. Ini kita berharap bisa diterapkan di sekolah kita. Nah, yang kita mau kenalkan ini restitusi. Restitusi itu yang dikatakan Pak Heru tadi. Jadi masalah yang ditimbulkan oleh siswa harus mencari masalahnya sendiri. Dan kita harus bisa membuat siswa itu jujur. Karena kan kadang siswa SMK ya, ini memang yang di guru penggerak ini yang repot guru SMK ya.
Karena kan beda siswanya, jenis siswanya, karakteristik siswa ini dikandani saya itu ketoknya api, wah di positif semua jawabannya, besok sudah mengulangi lagi. Ini kalau kita berhadapan dengan siswa SMK, tapi kita mau lihat ini sebenarnya baik tidak kalau untuk siswa kita, tidak menghukum, tidak melakukan konsekuensi, tapi berbuat supaya siswa itu kita gali, namanya dikonceng kalau kita gali supaya bisa menemukan kesalahannya dan memecahkan kesalahannya, mencari solusi sendiri. Ini target utama kita seperti ini. Ya, kalau sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi, tetapi di restitusi sesuatu itu merupakan pilihan. Jadi kalau di hukuman itu ini adalah negatif ya. Kalau di posisi konsekuensi ini adalah netral, tapi di restitusi ini posisinya adalah positif. Misalnya perilaku pasif agresif meningkat, di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, kita sudah tahu itu. Tetapi di restitusi ini masalah terpecahkan. Jadi kita berharap Bapak Ibu yang ada di sekolah ini sudah memanfaatkan restitusi ini, tidak melakukan hukuman, konsekuensi mulai ditinggalkan, tapi siswa bisa memecahkan masalahnya sendiri dengan restitusi ini. Ya. Minimal Bapak Ibu mulai sekarang membuat konsekuensi. Jadi jangan hukuman lagi. Konsekuensi itu kan enak, siswa ya lebih enak walaupun dia hanya bisa dilakukan jangka pendek. Tapi lebih baik daripada yang hukuman ini. Nah, ciri-ciri restitusi ini seperti ini: belajar dari kesalahan, kemudian bisa memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar dari tindakannya, dan yang paling baik itu apa? Fokus pada karakter dan fokus pada solusi, mengembalikan murid pada kelompoknya. Jadi siswa itu enak walaupun dia melakukan pelanggaran, karena dia menemukan kesalahannya tidak dihukum, siswa merasa nyaman dengan masalah yang dia lakukan, kemudian bisa memecahnya seperti apa itu dia menemukan sendiri. Kalau kita mau belajar ini kan keyakinan kelas ya, keyakinan kelas itu bayangnya seperti ini. Kenapa harus mencuci tangan, kenapa harus memakai masker, atau kenapa harus taat saat mengikuti pelatihan. Itu kan keyakinannya seperti ini ya. Kalau kita mau berlalu lintas kita pakai helm, keyakinan kita kan untuk keselamatan ya. Bukan karena kita mau dibilang polisi, itu kan kalau keyakinan kita di dalam diri Pak. Yang muncul ini kalau kita mau berlalu lintas, mau naik motor ya pakai helm. Karena itu apa? Keselamatan. Kalau itu sudah muncul kata-kata keselamatan di dalam diri panjenengan, itu namanya keyakinan. Tapi kalau pakai helm karena takut sama polisi, itu masih belum keyakinan. Paham ya model? Berarti keyakinan itu ya. Jadi kalau jenengan pakai helm karena untuk keselamatan, dalam diri panjenengan berkata ini keselamatan, itu keyakinan. Tapi ketika masih takut karena ada polisi, itu belum keyakinan. Makanya itu yang nanti diharapkan tumbuh di dalam kelas-kelas kita. Siswa itu melakukan sesuatu karena keyakinannya, bukan karena takut ditegur guru atau karena suatu penelitian. Nah, budaya positif itu posisinya dia akan luas sekali ya. Kalau peraturan kelas itu hanya lingkup kecil, naik ke keyakinan kelas, naik ke lingkungan positif. Tapi kalau budaya positif itu menjadi luas, sehingga enak sekali kalau budaya positif ini sudah bisa dijalankan di sekolah kita. Bisa enggak? Kita membudayakan yang gampang-gampang aja. Siswa memasukkan baju, siswa tidak datang terlambat. Kita sudah tahu semester besok itu jam 7:05 pintu gerbang semua ditutup. Anda bayangkan ya, siswa kita yang terlambat itu lebih dari 20 siswa. Coba dia berada di luar sana, aman enggak siswa kita itu? Dengan lalu lintas yang memang pada jam itu adalah lalu lintas yang padat. Maka kita berharap saat ini supaya siswa yang terlambat itu sudah kita atasi supaya tidak terjadi hal yang kita takutkan ini. Maka kita harus target ini budaya positif ini. Ojo sampai siswa kita terlambat, pakaian rapi, seperti itu. Ini contoh-contoh kesepakatan kelas dari beberapa teman kita ya. Kami guru dan murid saling menyayangi, memberi semangat belajar atau berdoa sebelum sudah kelihatan tertib, dan ini dipasang di sekolah dalam bentuk poster di kelasnya masing-masing. Karena ini merupakan kesepakatan kelas.
Nah, permasalahan-permasalahan tadi kalau di guru penggerak itu bisa diselesaikan dengan tabel T atau tabel Y, atau yang mau kita pelajari ini nanti adalah segitiga restitusi ya. Misalnya kalau Bapak Ibu punya permasalahan, kita selesaikan dengan target. Kita misalnya hormat itu, kalau hormat indikasi terdengar, indikasi terlihatnya apa, perilakunya apa, kan kita bisa bayangkan, kita buat dengan tabel ini. Hormat itu terdengarnya ini, misalnya kalau ini kan terima kasih, permisi, itu kan hormat ya, suaranya yang terdengar itu. Nah, perilakunya apa? Dia berjabat tangan, kemudian senyum, sapa, salam, ini perilaku. Ya yang terlihat apa? Ya mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Ini contohnya yang ada terdengar, terlihat, dan berlaku. Ini untuk tabel Y. Nah, misalnya seperti ini ya, peraturannya seperti ini. Keyakinan yang mau dituju apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa ini? Ya, tertib bisa ya, tertib atau tanggung jawab itu bisa. Ini keyakinannya seperti itu. Atau dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinannya apa? Menghargai orang lain. Ini kita lihat di selanjutnya, ini ada jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang mau dituju adalah tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan yang mau dituju adalah keselamatan, menghormati orang lain. Itu seperti itu. Nah, dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya atau nilai kebajikannya adalah kesehatan. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Bisa membuat keyakinan kelas yang bisa dimanfaatkan untuk tadi minimal kalau kita tidak bisa melakukan restitusi, Bapak Ibu guru bisa membuat konsekuensi. Nah, ini kebutuhan dasar manusia seperti tadi ya, siswa itu melakukan kesalahan karena sebenarnya karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya di rumah, kurang cinta kasih seperti tadi, makan teman-temannya dimakan, karena di rumah dia tidak bisa mendapat cinta kasih untuk makanan yang seperti itu. Kemudian ramai terus karena dia butuh kebutuhan dasarnya adalah penguasaan dan kebebasan. Kita harus salurkan anak-anak yang demikian ini menuju kebiasaan atau budaya yang positif. Jadi kita harus belajar yang namanya kebutuhan dasar manusia ini. Jadi kalau siswa melakukan pelanggaran dipilih dulu. Ini dari rumah seperti apa ini siswanya? Karena dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya apa. Kalau siswa menolongi panganan misalnya, oh ternyata kalau diberi sarapan, dia butuh kebutuhannya bertahan hidup, nolong, koperasi misalnya. Kita harus bisa melihat permasalahan-permasalahan seperti itu. Ini dilihat kebutuhan dasar manusia. Kemudian ini contohnya ini ya, ini contohnya kasus ini Pak Subudi ini kepala sekolah baru. Kalau dia ngasih informasi yang namanya Pak Malik ini selalu protes, selalu bertanya terus. Nah setelah diidentifikasi oleh teman lainnya, ini ternyata ada banyak hal yang bisa kita lihat ya. Misalnya jawaban Pak Malik seperti ini. Iseng saja sih sebenarnya. Aku senang lihat kepala sekolah baru itu kebingungan kalau tanya di rapat. Ini berarti dia kebutuhannya adalah kesenangan. Pak Malik tadi tanya terus. Ya. Ternyata dia iseng dan senang, artinya senang nek takok terus kepala sekolah bingung jawabnya. Tapi kalau dia jawab, biar dia kenal sama saya dan nanti bisa dekat dengan saya, kayaknya orangnya baik. Ini berarti dia di kebutuhan cinta kasih atau cinta dan kasih sayang. Kalau jawabannya saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi, makanya saya tanya-tanya saja daripada kelihatan tidak paham. Masa aku yang sudah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Ini dia kebutuhannya adalah penguasaan ya. Tapi kalau gaya ngomong Pak Subudi itu monoton sekali, membosankan dan nggak ada cara lain untuk menyampaikan materi dia, ini kebebasan kan, dosen berpikir bebas. Jadi kita harus melihat ketika siswa kita pun melakukan ini. Oh, siswa ini pengennya seperti apa atau sebenarnya kita cari belakang. Nah ini posisi kontrol kita. Kalau masih menghadik, ini adalah posisi kontrol panjenengan, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ini mesti sebagai penghukum ya.
Kalau panjenengan sudah berceramah dan menyatakan seharusnya, posisi panjenengan ini membuat orang merasa bersalah. Wah, aku harus serius supaya nanti saya bisa menjadi teladan bagi guru lainnya karena bisa membuat guru serius ini membuat murid merasa bersalah. Kemudian teman ini membuatkan alasan-alasan untuk siswa-siswanya. Kita banyak di sisi ini ya. Kemudian pemantau, kalau pemantau ini dia punya peraturan yang bisa digunakan untuk melaksanakan aturan itu, dan yang terakhir adalah posisi manajer atau pengelola. Nah, harapannya dari Bapak Ibu guru ini nanti di posisi manajer ini ya, teman ini kan nanti hasilnya apa kalau kita di posisi teman? Kita lihat di slide selanjutnya ya. Hasilnya kalau panjenengan di posisi penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, siswa meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kita kira tidak oleh siswa sebenarnya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Siswanya hasilnya adalah menyembunyikan dan menyangkal juga berbohong. Siswa meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu maksudnya apa? Bayangan dia, artinya dia. Ya. Kemudian kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, ini nanti ketergantungan. Siswa ada masalah, ini selalu minta bantuan kita. Ini ya, tergantungan. Jadi siswa meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Di bayangannya, guru yang sebagai teman bisa memecahkan banyak masalah. Itu seperti itu. Kemudian kalau dia sebagai pemantau, nah siswanya ini nanti menyesuaikan kalau diawasi, kalau dipantau. Siswa meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi dia ingat terus peraturannya sebenarnya. Tapi kalau kita di posisi manajer, harapan kita tadi, kita akan menguatkan pribadi, siswa meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya, akibat pada siswa itu jelas nanti ya. Siswa kan bisa biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Akibat pada siswa dia akan mengulangi kesalahan. Kalau membuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Ya, siswa ini merasa rendah hati. Nah, kalau di posisi teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Ya, lemah, tidak mandiri. Nah, kalau kita di posisi pemantau, kan berapa halaman yang harus saya tulisi, menitik beratkan pada apa akibat atau hajian. Nah, kalau di posisi manajer, ini apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki keadaan. Jadi dia mengevaluasi dan memperbaiki dirinya. Ini seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pernyataan-pernyataan ini kan bisa dipilih sendiri ya, itu sudah ada jawabannya. Kalau sebagai teman, ayo lakukan Bapak Ibu ini sebagai teman. Bapak Ibu bisa membuktikan itu. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini kalau penghukum itu biasanya ngomongnya gitu. Kalau apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah contoh kalau Bapak Ibu guru sebagai pemantau. Ya, ini kita bergerak terus ya. Nah, ini kita sudah sampai bagian akhir, kita sudah dikuatkan. Saya berharap apa yang saya ajarkan, saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Nanti ada segitiga restitusi ini yang bisa dikembangkan. Segitiga restitusi ini nanti Bapak Ibu guru bisa menstabilkan dari validasi tindakan yang salah ini, dicari dulu. Ya, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan kamu menjadi orang seperti apa. Saya akan lihatkan videonya nanti, video yang sudah saya lakukan. Ya, jadi di ini kita harus bicara yang tidak membuat siswa tertekan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya kita mulai dengan kata-kata itu, Bapak Ibu juga pernah salah, misalnya tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh-contoh pertanyaan yang mengupas masalah siswa dengan cara positif. Jadi tidak menekan siswa. Ini sama seperti tadi ya. Apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok pagi? Pertanyaannya kan lembut, enak dengarkan, dan siswa akan terpancing untuk menjawab karena model yang dilakukan adalah coaching tadi. Ya. Nah, ini contohnya, contoh siswa itu diintervensi ya. Kalau
kita berbicara dengan segitiga restitusi ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan itu nanti membuat siswa terintervensi sehingga menjawab sampai ke dalam hatinya. Ini paling hanya 30 detik kita butuh bertanya seperti ini. Kapan kamu siap mulai? Itu dia akan menjawab. Dan kita hanya butuh waktu 30 detik. Kemudian siswa juga diingatkan kesepakatannya apa? Kalau misalnya dia tidak pakai WIRPA, kesepakatannya, keyakinannya itu apa? Oh, kalau pelajaran praktek itu pakai WIRPA. Ya, berarti kamu besok gimana? Besok berarti saya pakai WIRPA. Nah, kenapa kesalahanmu terjadi? Karena saya tidak baca jadwal. Nah, kenapa tidak bisa baca jadwal? Karena saya mainan HP. Ini kita gali terus sehingga siswa bisa menemukan, oh ternyata aku salah ini karena aku mainan HP. Berarti besok aku harus baca jadwal dan mengurangi mainan HP itu. Dia menemukan sendiri sehingga bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, mari kita simak video pembelajaran ini ya. Ini terakhir dari saya. Refleksinya nanti kan Bapak Ibu guru bisa membuat sendiri apakah apa yang saya bagikan ini berguna atau tidak. Nanti saya akan siap bertanya satu orang saja untuk refleksi ya. Bapak Ibu bisa melihat tahapan-tahapan di segitiga restitusi yang saya lakukan. Ada 2 kasus. Yang satu karena lambat mengumpulkan jobsit, dan yang kedua karena tidak memakai WIRPA saat praktek ya. Ini skenario nya seperti itu saya tampilkan. Nah, ini pelaksanaannya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Paulus Wijananto. Saya calon guru pembela dari SMK IPT Karangpanas Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi dan bagaimana cara penggunaannya? Kita simak video berikut ini. bisa mengatur waktu dan kesempatan. Ini
Terima kasih untuk Pak Paulus Wijayanto, Bapak W yang telah membantu saya
menemukan solusi dan menolong saya dari permasalahan yang saya alami, di mana saya merasa nyaman untuk menyelesaikan masalah yang dapat menemukan solusinya. Terima kasih untuk Pak W, semoga tetap menjadi guru yang hebat bagi kami semua. Terima kasih untuk Pak Paulus Wijananto atau Pak W yang telah membantu saya dan menemani saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami dengan metode ekspresi, di mana saya merasa nyaman untuk menyelesaikan masalah dan dapat menemukan solusinya. Terima kasih untuk Pak W, semoga tetap menjadi guru yang baik bagi kami semua. Terima kasih. Demikian praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan apa yang saya lakukan, yaitu berbagi tentang restitusi, di mana itu akan menggantikan dari model penghukuman, konsekuensi, tapi yang baru ini adalah restitusi. Saya mau tanya, ini terakhir ya, saya mau tanya untuk refleksi, apa yang sudah saya bagikan ini menurut Bapak Ibu gimana? Saya mau tanya begini, karena dia ketika refleksi begini dengan apa yang sudah saya bagikan. Terima kasih Pak W. Apa yang disampaikan oleh Pak W ini sudah cukup jelas dan memang itu betul bahwa kalau hanya hukuman saja memang saat itu mungkin anak menjadi patuh saat itu, tetapi belum tentu ke depannya. Tapi memang dari apa yang disampaikan Pak W ini, kalau itu benar-benar mau diterapkan di sekolah ini, memang kita butuh istilahnya itu seperti kesepakatan bersama-sama, kita duduk bersama lagi, ya. Jadi tidak hanya satu atau dua guru atau beberapa siswa, tapi memang semua juga harus melaksanakan sehingga betul-betul ada perubahan pada murid kita. Tapi secara umum, secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Pak W ini sudah cukup jelas dan harapannya memang cara-cara yang seperti ini memang istilahnya membawa anak itu disiplin yang berasal dari dalam diri, bukan karena dia takut. Terima kasih. Terima kasih Bu Lini untuk masukan refleksinya. Besok semoga bisa saya laksanakan kalau saya jadi apa ya. Ya itu aja, terima kasih semua Bapak Ibu guru, selamat pagi. Jadi aku jadi memang memberi usulan. Ini tadi kan masih teoritis ya, dan tentu settingan, tentu dengan Nah ini kan kita sebagai guru itu kalau mau praktek kita banyak peluang lah dan banyak bahan. Kalau nanti kedepannya Pak W supaya melakukan praktek untuk apa tadi namanya restitusi, sistem segitiga restitusi ini, sehingga nanti ya saya mungkin dikit 2-3 siswa. Saya pikirkan mungkin dari yang lain, karena yang guru penggerak kan Pak W, dari Pak W ya kan. Nah itu nanti dipraktekkan, terus hasilnya nanti bisa kita evaluasi. Tujuan evaluasi bukan untuk apa itu menjustice tidak berhasil enggak, tapi untuk perbaikan langkah-langkah berikutnya. Itu aja Pak W. Terima kasih Pak Sri. Tapi ini kalau bisa ini yang mengerjakan adalah guru kelasnya, guru kelasnya. Bukan guru penggerak. Iya Pak W. Ini memang sesuatu pemaparan Pak W buat saya sesuatu yang bagus ya. Jadi yang saya melihat tadi auto nih refleksi diri sendiri. Nah, memang rasa tadi videonya yang menulis skenario. Kalau misalnya ini benar-benar spontan, jadi mungkin kita bisa lihat tidak semuanya anak-anak kan bisa di model kayak gitu ya. Jadi mungkin ada yang spontan itu saya rasa itu mungkin lebih hidup ya. Next time mungkin videonya yang lebih apa namanya real ya. Kalau ini kan memang skenario semuanya sudah disiapkan, so jadi kita bisa lihat oh ternyata memang yang diharapkan dari budaya hasil itu ternyata memang hasilnya sebenarnya. Tapi I think that is the best paparan buat saya dalam pikiran saya
Tapi yang tadi yang terakhir kok enggak, yang tadi manajer tadi ya, kok ada jarang, ya hampir semua yang sampai 40, kok aku kok sampai di sini, berarti kan ini perlu ada perubahan. Oke, good. Terima kasih untuk refleksinya dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya.